Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA kelas 8 bersama saya Ibu Fitriani SPD. Adapun materi pembahasan kita kali ini adalah sistem pencernaan manusia dan yang akan kita bahas khusus untuk nutrisi. Kompetensi dasar 3.5 menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. 4.5 menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.5.1 mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari melalui uji bahan makanan. Menjelaskan fungsi dari bahan makanan, menganalisis kebutuhan energi sehari-hari, menyelidiki kandungan nutrisi pada makanan, menyelidiki kandungan vitamin C pada berbagai jenis buah. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup untuk fungsi normal dari sistem, baik itu jaringan, organ, ataupun sistem organ dalam tubuh, juga untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan tubuh. Pernahkah kamu berpikir apakah fungsi energi bagi tubuhmu? Energi dibutuhkan untuk mendukung metabolisme tubuh dan juga aktivitas otot. Misal aktivitas yang kalian lakukan seperti belajar, berjalan, berolahraga, dan juga membaca, serta berbagai aktivitas lainnya, tentu saja membutuhkan energi. Setiap orang memerlukan energi yang berbeda-beda dalam setiap aktivitasnya, dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang. Di antaranya adalah usia, anak-anak, dengan orang dewasa tentu saja kebutuhan energinya berbeda. Kemudian jenis kelamin, kebutuhan energi laki-laki dan perempuan juga berbeda, serta aktivitas yang dilakukan. Orang yang sedang istirahat atau bersantai tentu saja membutuhkan energi yang berbeda dengan orang yang sedang lari. Keseimbangan energi terjadi ketika kalori yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan sama dengan kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh dan aktivitas otot. Jadi jika tubuhmu selalu mengalami keseimbangan energi, maka berat badanmu akan terjaga dengan baik. Tetapi jika asupan energi dari makanan yang kamu makan itu jauh lebih banyak dari apa yang kamu keluarkan, maka akan jadi kelebihan energi yang akan disimpan dan membuat berat badanmu akan meningkat. Kita lanjut ke jenis nutrisi. Jenis nutrisi yang diperlukan oleh setiap orang, yang pertama itu ada karbohidrat, selanjutnya lemak, protein, vitamin, mineral, air. Yang pertama akan kita bahas adalah karbohidrat. Bisa kalian lihat ilustrasi pada gambar. Gambar tersebut adalah contoh dari sumber makanan yang mengandung karbohidrat. Manfaat karbohidrat yang utama adalah sebagai sumber energi bagi tubuh dalam menjalankan berbagai fungsi,
serta melakukan beragam aktivitas setiap hari. Dan 1 gram karbohidrat itu dapat menghasilkan 4,1 kilokalori. Karbohidrat ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu pati. Pati adalah karbohidrat yang terdapat pada makanan yang berasal dari tanaman. Contohnya biji-bijian, sayuran, dan kacang-kacangan. Makanan bertepung, contohnya pasta dan roti, itu juga termasuk ke dalam pati. Selanjutnya ada serat. Serat juga terdapat pada makanan yang berasal dari tanaman. Contohnya roti gandum, kacang-kacangan, dan sebagian sayuran yang dimakan bersama kulitnya adalah sumber serat yang baik. Jenis karbohidrat selanjutnya ada gula. Tidak semua karbohidrat adalah gula, tetapi semua gula adalah karbohidrat. Gula bisa didapat secara alami dari berbagai macam makanan. Gula yang terdapat pada buah disebut fruktosa. Kalau pada susu disebut laktosa, sedangkan gula pasir disebut sukrosa. Pada proses pembuatan makanan cemilan seperti kue, coklat, dan juga permen, biasanya ditambahkan sukrosa atau gula pasir sebagai pemanis alaminya. Selanjutnya ada lemak. Lemak atau lipid adalah senyawa organik yang terdapat di alam, serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Adapun fungsi lemak antara lain yang pertama untuk cadangan energi, yang kedua pelarut beberapa vitamin. Adapun vitamin ini yaitu vitamin A, D, E, dan K. 1 gram lemak ini bisa menghasilkan 9,3 kilokalori dan jauh lebih tinggi dari kalori yang dihasilkan dari karbohidrat. Dan kelebihan dari lemak ini bisa disimpan di jaringan bawah kulit. Itulah kenapa bagi orang-orang yang kelebihan lemak, tubuhnya terlihat lebih gemuk. Karena ada banyak lemak di bawah jaringan kulitnya. Dan adapun sumber lemak ini ada yang dari hewan, ada juga yang berasal dari tumbuhan. Yang berasal dari hewan disebut lemak hewani. Contohnya ada lemak daging, mentega, susu, dan minyak ikan. Sedangkan pada tumbuhan, contohnya adalah lemak kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan alpukat. Berdasarkan struktur kimianya, lemak dapat dibedakan menjadi lemak jenuh dan juga lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh biasanya berwujud cair pada suhu kamar. Contohnya minyak nabati dan minyak yang ditemukan dalam biji-bijian. Lemak jenuh biasanya berwujud padat pada suhu kamar dan lemak jenuh ini biasanya terdapat pada daging, susu, keju, minyak goreng. Apabila berlebihan, lemak jenuh ini dapat meningkatkan kolesterol dalam darah dan dapat mengakibatkan penyakit seperti jantung dan stroke. Karena itu penting untuk mengkonsumsi nutrisi lemak seperlunya saja, tidak boleh berlebihan.
Nutrisi selanjutnya yaitu protein. Protein berfungsi sebagai komponen struktural dan juga ada juga komponen fungsionalnya. Untuk fungsi struktural ini, protein berfungsi untuk pembangun tubuh dan pengganti dari sel-sel tubuh yang rusak. Sedangkan untuk fungsi fungsional adalah komponen proses biokimia sel, yaitu hormon atau enzim. Protein ini merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino itu sendiri terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang ada belerangnya juga. Sumber protein ini ada dua macam, yaitu dari hewan dan dari tumbuhan. Sumber protein dari hewan disebut protein hewani, yaitu daging, ikan, telur, dan keju. Sedangkan sumber protein pada tumbuhan yaitu kedelai, kacang tanah, dan lain-lain. Dalam 1 gram protein, energi yang dihasilkannya yaitu sekitar 17 kJ. Dan kekurangan dari protein dapat menyebabkan orang mengalami busung lapar. Untuk mengetahui kandungan nutrisi dalam beberapa makanan dapat diketahui dengan menggunakan indikator uji makanan. Dan berikut ada 3 indikator, yaitu Lugol, Benedict, dan Milon. Untuk uji amilum dilakukan dengan memberikan tetesan Lugol atau kalium iodida. Dan jika bahan makanan tersebut warnanya berubah menjadi warna biru tua, berarti bahan makanan tersebut mengandung amilum. Untuk uji gula bisa digunakan Benedict atau Pehling A dan Pehling B. Jika bahan makanan yang diuji tersebut warnanya berubah menjadi biru kehijauan, kuning sampai warna merah bata, maka bisa dipastikan bahwa zat makanan tadi mengandung gula. Adapun makanan yang mengandung protein jika diuji dengan Milon dan Biuret, maka akan menghasilkan larutan berwarna merah muda sampai ungu. Nutrisi selanjutnya yang akan kita bahas adalah vitamin. Vitamin ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, namun harus tetap ada karena fungsinya sangat penting dalam tubuh kita, yaitu untuk mengatur fungsi tubuh dan juga mencegah beberapa penyakit. Vitamin ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin A bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Sumber vitamin A antara lain susu, telur, hati, sereal, sayuran yang berwarna oranye seperti wortel, ubi jalar, labu, dan juga buah-buahan. Adapun vitamin B bermanfaat untuk mengatur fungsi tubuh serta membantu untuk menghasilkan sel darah merah.
Sumber makanan yang mengandung vitamin B antara lain gandum, makanan laut, daging, telur, produk susu seperti susu asam, serta sayuran berdaun hijau dan kacang. Selanjutnya, vitamin C bermanfaat untuk membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot, dan juga membantu tubuh untuk melawan infeksi. Sumber vitamin C antara lain didapatkan dari buah jeruk, stroberi, jambu biji, cabai, tomat, brokoli, dan bayam, serta sari buah jeruk. Vitamin D bermanfaat untuk menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium yang digunakan untuk membentuk tulang. Adapun sumber vitamin D antara lain kuning telur, minyak ikan, dan makanan yang diperkaya seperti susu serta susu kedelai. Vitamin D juga dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari. Karena di dalam tubuh manusia itu terdapat provitamin D. Jadi kalian bisa berjemur di pagi hari untuk mengubah provitamin D di dalam tubuh kalian menjadi vitamin D. Untuk vitamin E, manfaatnya adalah sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan. Dan juga penting bagi kesehatan sel-sel darah merah. Sumber vitamin E terdapat pada minyak sayur, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau, buah alpukat, gandum, dan biji-bijian. Vitamin K bermanfaat untuk membantu pembekuan darah dan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Sumber vitamin K antara lain buah alpukat, anggur, sayuran hijau, produk susu seperti susu asam, umbi-umbian, biji-bijian, dan telur. Nutrisi yang akan kita bahas selanjutnya adalah mineral. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan juga pemeliharaan tulang. Beberapa mineral dibutuhkan tubuh kita dalam jumlah yang sangat sedikit. Sebagian lagi dibutuhkan dalam jumlah yang sangat banyak. Berikut adalah contoh dari mineral yang dibutuhkan tubuh. Yang pertama ada kalsium. Kalsium ini berguna sebagai bahan pembentuk tulang, gigi, dan juga kerja otot dan kerja saraf. Sumber dari kalsium yaitu telur, sayuran hijau, dan kedelai. Mineral selanjutnya yaitu fosfor. Fosfor ini membantu dalam kontraksi dan relaksasi otot, serta pembentukan tulang dan gigi. Fosfor dapat ditemukan dari daging, gandum, ataupun keju. Potasium atau kalium berfungsi untuk mengatur keseimbangan air dalam sel, mempercepat hantaran impuls pada saraf dan juga kerja otot. Sumber dari kalium yaitu pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk. Sodium atau natrium
berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan mempercepat hantaran impuls pada saraf. Sumbernya yaitu dari daging, susu, keju, garam, dan juga wortel. Mineral besi berfungsi sebagai bahan utama penyusunan hemoglobin pada sel darah merah. Sumbernya yaitu daging merah, kacang, bayam, dan telur. Mineral iodium berfungsi sebagai salah satu sumber hormon tiroksin dan merangsang metabolisme. Sumbernya ini adalah ikan laut dan garam yang beriodium. Seng. Seng ini menjaga kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi resiko kanker, kesehatan organ vital laki-laki, dan juga mempercepat penyembuhan luka. Kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum adalah contoh dari makanan yang mengandung mineral seng. Air. Sekitar 60 sampai dengan 80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Dan kita bisa kehilangan air ketika kita bernapas, berkeringat, buang air besar maupun buang air kecil. Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari. Selain dengan cara meminum air putih, kalian juga dapat memasak air dengan memakan makanan yang banyak mengandung air, misalnya semangka dan buah-buahan lain yang banyak mengandung air. Air ini dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, mengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, dan membantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, juga untuk media transportasi dan media pengeluaran sisa metabolisme. Tugas: Bu Ana seorang pegawai kantor yang berusia 35 tahun. Bu Ana setiap hari hanya mengonsumsi 16 roti tawar tanpa selai. Jumlah kalori dalam 2 lembar roti tawar yaitu 237 kilokalori. Menurutmu, apakah hanya mengonsumsi roti tawar tersebut dapat memenuhi kebutuhan kalori Bu Ana? Jelaskan akibat dari kebiasaan Bu Ana tersebut terhadap kesehatannya. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya minta maaf apabila dalam video pembelajaran ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.